Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya menghadiri pertemuan pebisnis Islam dunia yang diadakan di Sumatera Barat ini, yang diinisiasi oleh Menteri Pariwisata bersama dengan pemerintah daerah Sumatera Barat. Ini untuk yang pertama kali saya kira diadakan, dan ini ingin membangun kerjasama, kolaborasi antar para pengusaha di dunia ya, yang melibatkan 24 negara. Dan ini saya kira kita ingin memang dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dan nampaknya melalui pertemuan ini respon dari berbagai negara itu begitu besar, bahkan tadi mengatakan karena potensi Indonesia begitu besarnya, mereka ingin bekerja sama dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dan juga di dunia, dan Indonesia sebagai pusat pengembangannya. Saya kira itu. Dan komitmen-komitmen ini mungkin inilah yang akan kita harapkan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Kira itu. Oke, teman-teman, sebelum ke tema yang lain, silakan yang mau bertanya terkait dengan tema acara ini. Bapak Wapres didampingi oleh Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, sehingga nanti bisa dielaborasi lebih jauh setelah mungkin dijawab oleh Bapak Wakil Presiden. Silakan, dari mana? Izin Pak Wapres, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Radio Republik Indonesia, Pak. Mohon izin bertanya, pengusaha muslim Indonesia kan masih sedikit, Pak. Padahal penduduk Indonesia mayoritas muslim. Apa upaya pemerintah, Pak, untuk mendorong lahirnya pengusaha muslim? Karena keberadaan pengusaha muslim ini kan menunjang sektor ekonomi, Pak. Kemudian apakah ada program, tadi Pak Wapres juga sempat menyinggung, program mencariahkan pengusaha yang konvensional, Pak, atau yang belum hijrah? Iya, ya untuk memperbanyak itu kita salah satu fokus pengembangan ekonomi syariah itu pengembangan usaha, bisnis dan para pebisnis ya syariah melalui proses inkubasi. Potensi-potensinya ada, cuman belum diinkubasi, dan ini sedang dilakukan. Itulah makanya kita membangun komite daerah ekonomi dan keuangan syariah untuk salah satunya menginkubasi atau menyemai, yaitu para pengusaha muslim yang sebenarnya sudah ada potensi tapi belum tumbuh. Kemudian mengembangkan, memperkuat para pengusaha yang masih lemah-lemah itu, yang melalui upaya vokasi, kemudian juga permodalan, kemudian juga peningkatan kualitas produk, ya, kemudian pemasaran dan sebagainya, dan juga tadi menghijrahkan, ya. Dan sekarang ini sudah mulai dilakukan, dan banyak sudah pengusaha-pengusaha sudah mulai beralih. Bukan beralih, tapi artinya dia menggunakan pendekatan-pendekatan syariah. Itu yang saya tahu. Nah mungkin ini Pak Menteri ini juga banyak menangani ini. Barangkali bisa memberi penjelasan lebih detail. Silakan Pak Menteri. Ekonomi kreatif. Mohon izin, World Islamic Entrepreneur Summit ini adalah wadah untuk membuka peluang dan wawasan para entrepreneur yang ada di Indonesia untuk berhubungan dengan pengusaha-pengusaha, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang dari 24 negara. Dan ini adalah summit pertama secara global yang hak kekayaan intelektualnya dimiliki oleh pemerintah provinsi. Kami di pemerintah pusat akan mendukung Sumatera Barat untuk mengembangkan ini, karena harapannya bahwa halal ekosistem dunia bisa ditopang oleh Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Oke, mungkin Pak Gubernur.
untuk pengalaman-pengalaman di tingkat daerah. Silakan. Baik, kita di Sumatera Barat juga sudah mulai program 100.000 entrepreneur milenial dan women. Alhamdulillah tadi juga Pak Wapres berikan penghargaan kepada wanita-wanita pengusaha dari UNP pagi tadi. Dan yang sekarang ini juga kita melaksanakan Minangkabau Halal Festival. Dan juga menghadirkan banyak UMKM baik yang lama ataupun juga yang baru yang milenial. Dan kemudian sampai itu juga kita terima kasih kepada Pak Menteri bahwasanya tentang WES ini, maka insya Allah tahun 2024 kita akan persiapkan lagi untuk lebih maksimal. Dan tadi kita juga sudah berbincang dengan salah seorang utusan dari Kuwait dan juga siap untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan kita. Mudah-mudahan ini akan bisa lebih baik lagi. Dan tadi penerima sertifikat halalnya seluruhnya perempuan. Semuanya perempuan. Saya kira itu. Oke, masih adakah yang terkait dengan tema ini dengan angle yang berbeda, tidak sama dengan yang pertama? Silakan. Izin Pak Wapres menanyakan, tadi Pak Wapres menyebut bahwasanya ekonomi ini sedang tidak stabil terkait konflik Ukraina Rusia di ASEAN. Nah, bagaimana strategi Indonesia dalam mewujudkan industri halal? Sebenarnya kita kan sekarang masih dalam tahap proses. Kemudian bagaimana menjangkau pasar Timur Tengah yang sampai sekarang belum kita sentuh? Terima kasih Pak Wapres. Ya, ini salah satunya itu kita membangun pertemuan ini, ya, dan juga membangun tempat-tempat sasaran ekspor kita ke tempat yang tidak tradisional, ya, jadi yang baru. Dan karena itu dua hal itu kita mendorong pertumbuhan di dalam negeri, kemudian membuka pasar ke berbagai negara melalui produk halal ini. Ini salah satu ya alternatif untuk mengembangkan penguatan ekonomi kita itu. Itu saya kira. Dan ini akan ditindaklanjuti secara terus-menerus dan membuat berbagai kesepakatan-kesepakatan kan di antara negara-negara ini, di mana Indonesia akan menjadi leadernya, saya kira itu. Oke, mungkin ada tema yang lain. Izin Pak, saya Fauzi. Oh, silakan. Assalamualaikum Pak, saya Fauziah dari Republika Pak. Ingin bertanya terkait soal lain Pak, bukan terkait hal ini. Pak, kemarin kan Pak Kepala BNPT kan menginginkan pemerintah mengawasi atau mengontrol rumah ibadah ya Pak, termasuk masjid dan gereja agar tidak menjadi sarang radikalisme Pak. Tapi kan ini juga kemudian mendapat penolakan begitu Pak dari ormas, kemudian dari masyarakat gitu. Kalau dari pemerintah sendiri Pak mengkaji usulan ini seperti apa sih Pak terhadap rumah ibadah agar tidak menjadi sarang radikalisme? Terima kasih. Saya kira pengawasan seluruh institusi kelembagaan dari pengaruh radikalisme itu saya kira sudah menjadi kewajiban. Nah, mungkin yang menjadi persoalan itu ketika disususkan pengawasan masjid gitu kan. Padahal semuanya memang diawasi. Jadi sebaiknya memang nggak usah diawasi, tapi nggak usah disebutkan bahwa ada pengawasan ke masjid gitu aja, sehingga masjid merasa didiskriminasi, agak dicurigai gitu kan. Karena sebenarnya pengawasan itu memang kita mengawasi semua kegiatan, bukan masjid juga lembaga pemerintah, kementerian-kementerian, kemudian juga BUMN, semua diawasi supaya tidak terjadi penyusupan dari kelompok-kelompok radikalisme atau juga adanya upaya-upaya radikalisasi ya melalui kegiatan yang kita sebut deradikalisasi ya, atau kontra radikalisasi, sehingga itu terus berjalan selama ini. Saya kira hanya soal pemahaman karena adanya sensitif saja, karena masjid kok dikhususkan atau tempat ibadah gitu. Itu aja saya kira. Pak, siap. Artinya diawasi bukan dikontrol penuh gitu ya Pak dari pemerintah? Iya, seluruhnya dikontrol penuh. Kita kan tidak ingin ada ada institusi atau kelembagaan atau tempat yang kemudian ada penyusupan kan. Ya termasuk masjid tentunya.
termasuk gereja, termasuk yang lain-lain. Nah, cuman ketika itu dikhususkan kemudian ada pengertian yang sepertinya menjadi tertuduh begitu. Ya itu barangkali perlu kita hindari. Ya begitu. Oke. Ya benar Pak. Silakan. Ada yang masih ada? Ya, Pak. Atau cukup? Isu lain Pak, tapi Pak. Ya silakan. Okay. Dari mana? Saya Farida Pak dari MNC Portal Pak. Pak terkait dari MNC Pak. MNC. Iya. Pak, KPK kan memanggil Caimin Pak terkait saksi kasus proteksi TKI tahun 2012. Sejumlah pihak itu menilai bahwa ini ada politisasi hukum Pak. Mengingatkan Caimin ikut kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Kemudian Menko Polhukam sendiri sih sudah membantah adanya politisasi hukum ini Pak. Kalau dari Pak Wapres sendiri melihat langkah KPK ini bagaimana sih Pak? Gitu. Ya kan Caimin kan sudah datang. Saya kira sepanjang masalahnya murni ya proses hukum saja, itu saya kira nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu kalau di dalamnya ada politisasi. Ya, saya kira mudah-mudahan memang ini murni masalah hukum. Kalau sudah itu kan tidak ada masalah. Ya semuanya termasuk Caimin sendiri sudah datang. Tapi kalau ada unsur politisasi tentu akan timbul reaksi. Saya kira itu aja. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.